hal yang biasa, akan menjadi gaya hidup. Ya, orang berzina ini sudah menjadi suatu yang orang tidak, ya biasa saja gitu. Kemudian yang lebih parah lagi daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan waqtifa'ur rijali birrijal wan nisa bin nisa. Laki-laki, ya, ada laki-laki yang atau banyak laki-laki yang sudah tidak punya hasrat lagi kepada lawan jenis. Begitu juga perempuan sudah tidak punya hasrat lagi pada lawan jenis. Nah, mereka ini sukanya pada yang sejenis, dan ini akan menyebar. Bukan berarti dulu tidak ada, dulu ada, tapi masih katakanlah bergerak di bawah tanah. Ya, mereka masih bersembunyi, tidak menampakkan diri pada komunitas-komunitas tertentu. Tapi Nabi SAW sebutkan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu diantaranya adalah ini akan intisyar. Mereka akan mengumumkan diri. Mereka akan mengiklankan diri. Nah, bahkan sekarang ini, ya ini kita sudah menjadi fakta juga hari ini, bahwa bahkan lembaga-lembaga keagamaan tertentu, ya ini sudah katakanlah memfasilitasi. Jadi kalau ada pasangan yang beda jenis ingin menikah, datang saja ke sana. Ada penghulunya, ya, akan disahkan ya. Ya, ini sudah terjadi juga apa yang disebutkan Nabi SAW. Kemudian warokul hayai, ya, rasa malu ini akan diangkat. Jadi malu akan diangkat. Jadi orang melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang melanggar etika, kemudian mereka ya biasa saja, ya tidak ada rasa malu. Ya. Kemudian wakasratu a'dadin nisa. Nabi SAW juga sebutkan suatu fenomena, yaitu jumlah kaum perempuan, nah, ini akan membeludak sekali. Sampai laki-laki ini ketinggalan sekali reproduksinya. Jadi jarang anak laki-laki ini termasuk langka. Jadi makhluk yang bernama laki-laki ini nanti semakin akhir itu semakin sedikit jumlahnya. Ya, hari ini saja Bapak dan Ibu sekalian, ya, disebutkan di Amerika Serikat itu, ini data tahun 2013 atau 2014. Andailah seluruh laki-laki di Amerika itu punya istri satu, itu masih ada perempuan sisa tidak kurang dari 15 juta tidak punya pasangan. Kalau satu laki-laki cuma punya satu istri. Jadi ini solusinya ini tidak ada, hanya ada di dalam Islam saja solusinya ini. Ya, entah mau dipakai atau tidak, ya silakan. Ya, kemudian wantisyarut tolaki, orang mudah bercerai. Orang mudah bercerai. Dulu-dulu ini Bapak dan Ibu sekalian, zaman kita yang lahir tahun 60-an, 70-an, itu kita jarang mendengarkan ada orang menikah ini kemudian bercerai. Kalaupun terjadi, nanti lama setelah bercerai itu baru kita tahu kalau ternyata sudah bercerai. Kenapa? Karena itu sesuatu hal yang katakanlah tidak elok untuk tapi hari ini ya bolehlah kita datang ke catatan apa namanya KUA Pengadilan Agama. Ini perceraian sekarang ini ya bukan cuma di kota-kota besar saja yang membeludak, ya, bahkan di kampung-kampung, di desa-desa ini juga orang mudah sekali bercerai. Ini kalau kita lihat di televisi, ada pasangan yang bercerai kemudian kenapa bercerai? Alasannya sederhana, sudah tidak nyambung lagi. Komunikasi sudah tidak. Ya ini alasan-alasan yang tidak prinsip. Ya. Padahal di dalam Islam itu perceraian itu
Itu boleh, tapi itu adalah alternatif yang terakhir. Alternatif yang terakhir. Tapi hal ini kemudian di akhir zaman itu kata Nabi SAW, ya, perceraian ini akan menjadi sesuatu yang umum saja. Orang mudah bercerai dengan alasan-alasan yang sederhana. Kemudian wal khiyanah, pengkhianatan ini akan menjadi gaya hidup juga. Ya, dari semua lapisan, ya mulai rakyat biasa sampai elit, ya, terutama elit-elit ini dengan mudah mereka mengkhianati. Nah, jadi kita saksikan hari ini pagi berkoalisi, sore sudah bubar. Jadi tidak ada yang partai, tidak ada yang bisa dipegang Pak hari ini. Ya, jadi semuanya ini akan, nah ini kalau kita jadi umat Nabi ini, kalau kita mengetahui tentang apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, kita menjadi orang yang tidak mudah gak heran gitu. Biasa ya, tiba-tiba hari ini sama-sama, kemudian pagi sama-sama, sore kemudian bermusuhan lagi. Kenapa? Karena khianat ini yang mudah. Orang mudah berjanji, tapi sulit untuk menepati. Kemudian ada mewujudil amanah. Ya, amanah ini sudah susah sekali untuk didapatkan. Orang yang bisa dipercaya, ya ini susah sekali sudah untuk didapatkan. Wa yusadul amru ila ghairi ahli. Urusan-urusan yang penting banyak diserahkan kepada orang yang tidak kompeten, bukan kepada ahlinya. Wa imaratus sibyan. Nabi SAW sebutkan juga ini wa imaratus sibyan. Termasuk tanda-tanda kecil hari kiamat itu adalah adanya sibyan. Sibyan ini kanak-kanak, orang yang belum cukup umur, kemudian menjadi pemimpin. Ini disebutkan, Nabi SAW sebutkan dalam hadis, imaratus sibyan. Ada orang yang belum cukup umur, ya, masih kekanak-kanakan, tapi sudah jadi pemimpin, jadi bupati, jadi gubernur. Jadi wakil presiden ada ya? Ya wakil presiden kalau jadi tanggal 20 ya. Ini. Dan ini akan menjadi fenomena. Ini kita saksikan hari ini apa yang Nabi SAW sebutkan ya ribuan tahun yang lalu, yang waktu itu belum terjadi tapi hari ini sudah kita saksikan. Nah, wa aghlabul alamatis sughra zaharat. Nah, jadi ini yang perlu kita paham bahwa sebahagian besar tanda-tanda kecil ini sudah terlihat atau sudah menjadi fakta. Berarti kita tinggal nunggu tanda-tanda yang besar. Nah, adapun tanda-tanda yang besar, yang pertama adalah al-fitan. Jadi peperangan ini akan terjadi. Peperangan terjadi di berbagai macam belahan dunia. Nih sekarang ini sudah mulai naga-naganya ini. Tidak bisa kita hindari. Shadaqah Rasulullah. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu pasti dan pasti terjadi. Kemudian wal mahdi. Ya, nanti ada al mahdi. Al mahdi ini Nabi SAW sebutkan bahwa ketika dunia ini sudah dipenuhi oleh kekacauan, fitnah dan lain-lain sebagainya, tidak ada keadilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang laki-laki. Akan mengutus seorang laki-laki minni yang berasal dari keturunanku. Ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ismuhu ismi, namanya sama seperti namaku. Nama bapaknya juga sama seperti nama bapak saya. Inilah nanti yang akan memimpin dunia ini, kemudian memenuhinya dengan keadilan dan kedamaian. Jadi nanti dunia ini akan damai lagi, nah, di akhir-akhir Imam Mahdi ini kemudian muncul Dajjal. Jadi kalau sekarang ini yang muncul ini hanya fitnah-fitnahnya saja, tapi nanti di zaman-zaman akhirnya Imam Mahdi ini, Dajjal ini akan menampakkan sosoknya. Nah, setelah kemudian dia merajalela, dunia ini kembali kacau lagi. Nah, disitulah kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun. Kemudian hidup seperti biasa memimpin, lalu kemudian wafat. Nabi Isa wafat.
Setelah itu wa khuruju Ya'juj Ma'juj. Keluarlah Ya'juj Ma'juj ini. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikat yang sebenarnya, tapi yang jelas ini makhluk yang jumlahnya sangat banyak. Setelah itu kemudian wa tulu'u syamsi minal maghrib, matahari ini akan terbit dari barat. Dan ini tidak terjadi secara perlahan-lahan, tapi seketika. Jadi hari ini manusia tengok pagi itu masih lari-lari, orang tengok matahari masih terbit dari pagi. Besok tiba-tiba terbit dari barat. Tsumma dabbatul ardh. Kemudian ada binatang dari perut bumi, binatang melata dari perut bumi ini akan keluar. Dan ini akan berbicara seperti manusia berbicara. Ini juga akan menjadi fenomena yang dahsyat di akhir zaman nanti. Tsummarrih. Kemudian setelah itu akan ada angin. Allati taqbidu arwahal mu'minin, yang bertiup, ini menyebar di seluruh muka bumi ini untuk mencari orang-orang mukmin. Nanti ketika ada orang yang di dalam hatinya itu ada iman, dia hirup udara ini, dia hirup angin ini, maka ketika itu nyawanya akan tercabut. Sehingga kemudian setelah itu tsumma yartafi'ul Qur'an minas suhuf. Semua tulisan-tulisan Al-Qur'an ini akan hilang dari mushaf. Semua tulisan Al-Quran akan hilang dari mushaf. Tiba-tiba orang buka mushaf, tulisannya sudah hilang semua. Setelah itu wala yabqa 'alal ardi illal kufar, maka tidak akan tersisa lagi orang di muka bumi ini kecuali orang-orang kafir. Wa tuhaddul Ka'bah. Kemudian Ka'bah ini akan diruntuhkan. Tsumma takhrujun nar min qa'ri adnin. Kemudian akan ada api yang keluar dari ada jurang di kota Aden. Ini tempatnya di Yaman. Ini akan keluar, ada api akan keluar dari situ. Tsumma taqumul qiyamah bizilzalil ardi. Kemudian terjadilah hari kiamat itu. Terjadilah hari kiamat. Bumi ini akan berguncang sedahsyat-dahsyatnya sampai kemudian kehidupan ini akan selesai di dunia ini. Setelah itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada fase setelah kemudian manusia ini sudah rata semuanya, maka ditiupkanlah sangkakala yang kedua itu. Ini namanya nafkhatul ba'si. Jadi tiupan untuk membangkitkan yang hidup, membangkitkan yang mati itu dari kematiannya. Jadi kita akan bangkit dalam keadaan kita mati. Dalam hadis disebutkan bagaimana manusia mati, seperti itulah nanti dia akan dibangkitkan. Kemudian kita akan menjalani proses hisab. Mulai dari mahsyar, kemudian hisab, ada sirat, macam-macam ini. Wa muddatu yaumil qiyamah, dan proses hari kiamat mulai kebangkitan sampai kemudian finish. Masuk ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Ini akan berlangsung selama khamsuna alfasanah, selama 50.000 tahun. Ini berlangsung prosesnya ini selama 50.000 tahun. Namun berkah syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang mukmin, ini masa yang begitu lama ini akan dirasakan sebentar, sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Jadi Nabi SAW sebutkan ada di antara orang-orang mukmin ini yang merasa bahwa keberadaan dia di mahsyar ini hanya antara asar dan maghrib, begitu singkat. Bahkan ada yang merasa hanya seperti melakukan sholat 2 rakaat lamanya. Disebutkan dalam hadis itu hasbal iman, bergantung keimanan seseorang. Setelah itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah ahli neraka masuk neraka, ahli surga pun sudah masuk dalam surga, maka didatangkanlah kematian. Jadi kematian ini nanti akan didatangkan ala surati kabashin, dalam bentuk seekor domba. Fayusbahu, lalu disembelih.
Jadi kematian itu jadi kematian juga akan mati. Wa yuqalu kemudian dikatakan ya ahlal jannah wahai penduduk surga hayatan bila maut. Kalian akan hidup selama-lamanya, tidak mati-mati lagi, tidak akan mati lagi. Wa ya ahlan nar wahai penduduk neraka hayatan bila mautin. Kalian akan hidup selama-lamanya, tidak ada kematian lagi. Nah, kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, wal khalasu minha. Lalu bagaimana supaya kita selamat ya, dari fitnah-fitnah akhir zaman ya, barangkali di antara kita mungkin hanya mendapatkan fitnah-fitnah atau tanda-tanda awal saja tapi yang jelas kita semua akan mengalami fitnah setelah bangkitan ya. Dan kunci keselamatannya bukan di sana tapi di sini ya, di dunia ini. Di wal khalasu minha, bagaimana caranya kita selamat itu antal tazima billah ta'atan wa muraqbatan wa khaufan wa raja'an. Ya. Kita harus punya komitmen ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam ketaatan kita ya, kemudian menyandarkan harapan kita ya, tidak pernah berputus asa ya, terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Kemudian wa tata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan wattiba'an. Ya, serta memiliki ikatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik itu berupa cinta wattiba'an ya, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tanjuwa bi nafsika wa ahlik. Ya, supaya kita bisa selamat. Wa anta tamassaka bil Qur'an, kemudian berpegang teguh kepada Al-Qur'an ya, wa ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga berpegang teguh kepada ahli bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, was sunnatin nabawiyah asy-syarifah, serta sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, keadaan ini akan berubah. Ya, akan berubah, tidak akan stuck. Suatu pemerintahan ini juga akan berubah, bahkan mungkin negara ini akan berubah, semuanya boleh berubah ya. Tapi satu yang tidak boleh berubah itu kalau kita mau selamat, apapun situasi ini, kemanapun pemerintahannya, siapapun presidennya, jangan sampai tidak taat kepada Allah. Jangan sampai kemudian meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah satu-satunya, tidak ada lagi yang lain jalan untuk mendapatkan keselamatan. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, nah inilah barangkali yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Pak Imam. Jadi kesimpulannya, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Apapun keadaannya, kondisinya, tetap taat pada Allah, taat pada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kemenangan insyaallah. Demikian, ada mungkin pertanyaan? Kalau tak ada, kita langsung tutup karena ada yang siap di depan jadi. Adakah? Tidak ada ya? Cukup? InsyaAllah lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.